Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali Devi TV hadir ya untuk mengulas tentang sejarah ya. Sejarah nasional Indonesia, sejarah perjuangan, dan sejarah apapun yang menjadi tonggak awal suatu peradaban. Hari ini tim Devi TV sengaja mengunjungi Museum Multatuli, teman-teman. Mungkin banyak yang belum tahu Multatuli itu apa dan siapa. Tim Devi TV kali ini akan mengulas tentang Multatuli, teman-teman. Karena banyak ada jalan Multatuli, ada ketika ditanya Multatuli, generasi sekarang ini masih banyak yang bingung. Apa itu Multatuli? Siapa itu kan? Baik teman-teman. Multatuli adalah suatu nama pena, teman-teman. Nama pena seorang penulis Belanda yang bernama Edward Douwes Dekker. Beliau adalah pegawai Belanda ya, dari orang Belanda yang pada waktu itu, pada tahun 1838 dia masuk ke Hindia Belanda atau Indonesia waktu itu, bekerja sebagai pegawai pemerintahan, dimulai dari di Batavia atau Jakarta, kemudian ke Manado, dan kemudian dia menjadi asisten presiden di Lebak, Banten Selatan, asisten perdana. Pada saat beliau di sana, beliau banyak melihat ketimpangan dan eksploitasi ya masyarakat lokal yang dengan adanya sistem tanam paksa dan pajak terlalu tinggi yang banyak membebani penduduk pribumi. Dan ketika beliau protes ke Wedana atau bupati setempat tidak ditanggapi, teman-teman. Akhirnya Douwes Dekker ini mengajukan ke yang lebih atas lagi, yang di Bogor, tapi bukannya dibantu atau permohonannya dikabulkan, malah dia mendapat sanksi, dipecat dari pegawai pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Akhirnya Douwes Dekker pergi meninggalkan Hindia Belanda atau Indonesia ke luar negeri, ke Brussels ya, di Belgia. Di sana dia memang aslinya itu seorang penulis, teman-teman, penulis buku. Kemudian dia menulis buku tentang novel ya, yang judulnya Machiavellar ya. Sebenarnya buku Machiavellar itu berisi novel-novel tentang kehidupan masyarakat pribumi di Indonesia pada saat itu. Cerita tentang Saijah dan Adinda, teman-teman. Tentang anak petani miskin yang karena pada waktu itu mengalami kesusahan ya, karena diperas sama penguasa kolonial Belanda pada saat itu, berakhir dengan tragis kisah cinta mereka, teman-teman. Selama 4 tahun dia menulis buku Machiavellar itu ya. Akhirnya pada tahun 1860 buku itu diterbitkan pertama kali dan menimbulkan suatu dampak yang luar biasa, teman-teman. Terutama tentang kolonialisme atau tentang penjajahan pada saat itu, di mana para penjajah itu cuma menguruk keuntungan ya, dengan sistem tanam paksa dan pajak tinggi hanya untuk kepentingan negara penjajah. Sementara pada abad 19 itu di daerah Eropa sana lagi rame-ramenya tentang para aktivis hak asasi manusia pada saat itu, tentang membela hak rakyat yang tertindas di daerah jajahan. Buku Machiavellar ini ternyata membawa dampak sangat besar, teman-teman. Bahkan terbitan pertama itu tidak hanya di negeri Belanda yang gempar ya, tapi juga sampai mengguncang ke internasional. Banyak tokoh-tokoh besar pada saat itu yang kaget, loh ada apa ini? Kok ternyata seperti ini gitu kan? Karena mereka selama ini kan kelihatan santun, sopan, bahwa mereka itu memberikan ke pribumi itu
hasil yang sama lah, tidak ada penindasan kata mereka. Buku Machiavelli ini membuat Volkrat ya. Volkrat itu waktu itu sempat, kalau di kita itu DPR lah, Dewan Perwakilan Rakyat kalau di Indonesia, kalau di Belanda namanya Volkrat. Sampai mengeluarkan menjadi dasar kebijakan untuk mengeluarkan perubahan baru untuk daerah jajahan, teman-teman. Yang pada saat itu Belanda pada saat itu hanya keuntungan secara ekonomi aja ya, memeras dan menghisap hasil bumi tanah jajahan untuk kepentingan dan kemakmuran negeri Belanda. Mereka berusaha untuk membantu, maka lahirnya pada waktu itu lahirlah politik etis namanya. Politik etis ya, yang melingkupi 3 hal, teman-teman, yaitu emigrasi, perpindahannya. Yang kedua adalah irigasi ya, pengairan untuk masyarakat sawah biar jadi tidak terlalu berat masyarakat. Dan yang paling ketiga, yang paling penting itu edukasi tentang pendidikan. Bagaimana bisa anak-anak di daerah jajahan itu bersekolah. Jadi tidak hanya diperas tenaganya, tidak hanya diperas kekayaannya dengan pajak yang terlalu tinggi. Akhirnya keluarlah sistem politik etis. Itu dasarnya karena hebohnya buku Machiavelli karya De Westdekker atau Multatuli itu tadi, teman-teman. Dan buku ini juga akhirnya menginspirasi para kaum pergerakan pada saat itu, seperti tokoh emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini. Beliau sangat menyukai buku-buku karya Multatuli atau De Westdekker, karena di buku itu jelas banyak komentar Multatuli yang positif, seperti yang saya ingat ya, tim DVI pernah baca bahwa tugas manusia adalah menjadi manusia, teman-teman. Singkat tapi bisa kita artikan dengan jelas. Tugas manusia adalah menjadi manusia. Artinya apa? Manusia itu adalah dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih hati nurani. Bagaimana akal, pikiran, dan nurani ini kita pakai, kita gunakan, sebagaimana juga apa yang telah Rasulullah ajarkan ya, tentang akhlak, tentang segalanya kan. Bahwa manusia itu bukan binatang yang pura-pura tidak melihat atau hanya cukup tetapi tidak berbuat sesuatu, teman-teman. Ini juga menjadi pelajaran buat para politisi di negeri kita, karena politisi tidak mengenal Multatuli seperti manusia tanpa kemanusiaan. Mereka tidak punya hati. Seorang penjajah, sobat, teman-teman, seorang dari Belanda ya, punya pemikiran pengen bahwa kita boleh mengambil dari mereka, tetapi harus ada timbal balik buat masyarakat terjajah. Harus ada saling, teman-teman. Pada abad 19 setelah buku ini heboh, teman-teman, setelah beredar dan memberikan suatu dampak yang positif, akhirnya timbullah kaum pergerakan muncul seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dengan menjadikan dasar Machiavelli ini, yang akhirnya pergerakan itulah yang akan melahirkan semangat untuk merdeka, teman-teman. Kemerdekaan yang kita bisa raih semua, mau tidak mau, suka tidak suka, juga hasil karyanya Multatuli atau De Westdekker, memberikan pengertian, memberikan suatu gambaran ke masyarakat dan ke bangsa Belanda pada saat itu, bahwa mereka sudah sangat menyakiti rakyat Indonesia. Mungkin itu saja, teman-teman, dari Devi TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini. Ingat, teman-teman, jangan sesekali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.